Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Poco F7 dan Xiaomi 15T. Ya, dua HP ini beda harganya tuh sekitar 1 sampai 1,5 juta. Tapi tetap aja ya, dua HP dari satu ibu ini itu selalu seru buat dimenang-menangin tiap keluar. Padahal kalau kita ngeliat sekilas, sebenarnya kedua HP ini tuh punya segmen yang beda banget sih. Poco F7 dengan mesin turbonya, Xiaomi 15T dengan kamera Leica-nya. Tapi ya makin ke sini garis pembeda antara Poco seri F dan Xiaomi yang ada T-nya ini tuh makin tipis aja ya. Karena ya semuanya tuh pengen sama-sama jadi HP all rounder, HP yang serba bisa. Dari yang tadinya jualan performa, sekarang tipis-tipis kameranya dibagusin. Yang ngandelin kamera, sekarang juga dikasih mesin performa yang makin nggak ngotak. Ya sebenarnya mau dimenang-meningin pun kita beli Poco atau Xiaomi itu ujungnya tetap satu sih, sama-sama masuk kantong kiri dan kanannya Xiaomi Indonesia. Dan fun fact, dua HP ini bisa dibilang HP yang cukup laris ya. Apalagi kalau kita ngecek di lapak oren deh. Official store-nya aja bisa jual dua HP ini tuh lebih dari 10.000 unit. Udah kayak kacang goreng, Pak. Nah, pertanyaannya, mending langsung autogas ambil Poco F7 aja atau nabung lagi ya demi kamera Leica di Xiaomi 15T? Yuk kita bahas. Ya, HP Poco itu kayaknya emang didesain ya buat jadi versi subsidinya HP-HP Xiaomi. Dijual lebih murah dengan performa yang nggak kalah ngegas. Tapi kali ini saya ngelihat HP subsidi si Poco F7 ini lebih niat ya desainnya ya. Ya kita bisa lihat lah dari bentukan HP-nya sekarang gitu. Ya udah pakai bodi kaca, frame metal yang solid, bahkan style kameranya juga nggak neko-neko ya. Dan menurut saya sih ini desain yang cukup mateng gitu buat sebuah HP Poco. Bahkan skill tahan air IP68 kayak di 15T juga sekarang udah ada di Poco F7 ya. Jadi ya HP ini juga relatif aman buat dipakai konten sambil basah-basahan. Tapi emang sih kalau ngomongin soal skill konten, standar Leica di 15T ini tuh jadi pembeda banget. Ya biarpun bentukannya kayak kompor 4 tungku gini, formasi kamera di HP ini tuh lebih full tim ya. Jadi selain ada kamera utama dan ultrawide, dia juga ketambahan kamera tele 2 kali optical zoom yang mana bisa di zoom maksimal sampai 60 kali. Untuk kamera utama, dua-duanya ini sama-sama pakai resolusi 50 megapiksel. Tapi jelas ya, feel-nya tuh beda banget. Karena kalau kita spill sensor yang dipakai ya, ini memang beda. Poco F7 dia masih konsisten pakai sensor Sony. Nah, kalau Xiaomi 15T dia udah pakai sensor baru nih, Light Fusion ya. Yang mana ini sensor kamera in-house bikinan Xiaomi sendiri. Dan ini udah konsisten dipakai di versi flagshipnya Xiaomi ya, mulai dari Xiaomi 14 series. Kalau kita ngelihat hasil fotonya, sekilas jepretan Poco F7 ini tuh kelihatan lebih natural. Nggak banyak naikin warna jadi lebih gonjreng, dan tipikal kayak gini tuh lebih gampang diedit-edit nantinya. Sementara Xiaomi 15T ini tuh lebih ngasih porsi warna yang udah mateng. Nggak perlu banyak dikulik, kita udah bisa dapetin warna yang lebih nampol dan detail yang rata cakepnya. Xiaomi 15T juga lebih nawarin fleksibilitas lewat preset Leica-nya. Foto-foto ini rata-rata saya ambil pakai preset Vibrant ya, yang emang ngejar warna gonjreng. Tapi ya kalau pengen lebih deket ke warna asli dan pengen yang looks-nya Leica banget, preset autentik di sini juga lebih estetik. Pindah ke lensa ultrawide, karakter fotonya tuh nggak banyak berubah ya. Xiaomi 15T masih main di warna yang cerah dan punya koreksi distorsi yang lebih rapi. Cuma emang sih di 15T ini tuh kontrasnya agak overpower dan ngasih catatan di dynamic range-nya yang nggak sekonsisten di Poco F7. Di Poco F7 ini bakal lebih banyak objek yang dapat highlight yang cukup ya, dan tentu aja lebih enak buat diedit lagi. Nah, satu-satunya alasan saya milih ultrawide-nya 15T itu detailnya emang nggak kaleng-kaleng sih. Dia konsisten di resolusi 12 megapiksel yang lebih rapat, ditambah tuningan Leica yang masih tutup apoteknya, alias nggak ada obat. Terus kalau buat zoom tipis-tipis, lensa 2 kali optical zoom di 15T ini sebenarnya udah cukup proper. Cuma ya nggak terlalu jomplang banget kalau kita sandingin sama 2 kali digital zoomnya di Poco F7. Karena jarak segini tuh masih lumayan bisa dihandle sama in-sensor zoomnya di Poco F7. Cuma baru kerasa enaknya tuh pas kita pakein mode portrait ya. Nah, ambil foto bokeh pakai lensa tele beneran itu menurut saya lebih legit sih hasilnya. Bokehnya tuh kelihatan lebih natural, terus tone kulit dan muka juga cukup otentik ya. Nggak terlalu geser jauh dengan warna aslinya. Kalau buat foto-foto malam, jepretan Poco F7 emang tipikal yang lebih ngejar vibes malam. Gelap ya, gelap aja gitu. Nah, di sini nih, tuningan Leica 15T berasa lebih powerful. Di 15T ini kita dapetin highlight yang cukup diangkat, terus warnanya dipoles lagi, detailnya juga masih konsisten cakep. Peran Leica di sini bahkan sampai milihin coating lens yang proper buat Xiaomi 15T. Makanya jangan heran ya, kalau foto malam yang banyak pendarahan lampu, rata-rata di 15T ini tuh lebih bersih dari flare dan juga pantulan.
Ya kalau untuk kebutuhan spesifik konten emang sih Xiaomi 15T yang punya spesialisasi kamera ini punya skill yang lebih ulti ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal kamera depan ya, dipakai ngevlog ini udah bisa rekam lebih tajam di 4K 30 fps. Cuma kok kalau saya lihat di preview tone muka di 15T ini nggak tahu kenapa kayak agak merah gitu ya. Malah lebih natural pas saya lihat di Poco F7. Tapi ya meskipun Poco F7 ini nggak spesial banget di kamera, skill kamera utamanya ini tetap dapat ulti ya. Dia udah bisa rekam 4K 60 fps yang sama kayak di Xiaomi 15T. Nah ini kalau saya bawa sambil jalan, sekilas sih saya ngelihatnya Xiaomi 15T ini cenderung lebih stabil ya, dan dia karakter warna sama detail di objeknya tuh kelihatan lebih kuat gitu ya, lebih clear. Kalau kedat-kedutnya nih, kedat-kedutan yang mana nih? Karena kalau ngomongin kamera video Xiaomi atau Poco ya ini isunya di masalah kedat-kedutnya. Bahkan untuk lensa yang lebih lebar di ultrawide di 15T ini juga bisa di set sampai 4K 30 fps yang jelas lebih tajam. Bisa dilihat sendiri ya detail dan warnanya gimana. Dan dua-duanya sebenarnya untuk multi lens atau pindah ke kamera utama pas lagi ngerekam kayak gini udah sama-sama bisa ya. Di Poco F7 bisa, di 15T jelas bisa. Ini benar-benar pindah kamera utama, bukan cuma di zoom in dari ultrawide-nya doang. Set. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke bagian performa. Nah di atas kertas si Snapdragon 8S Gen 4 nya Poco F7 ini memang masih terlalu overkill ya. Even dibandingin sama MediaTek Dimensity 8400 Ultra-nya Xiaomi 15T yang sebenarnya juga udah sangat-sangat monster sih di harga 6 jutaan. Nah si Naga 8S Gen 4 ini terlalu overkill karena dia udah pakai core inti yang namanya X4 ya. Yang mana core inti ini juga dipakai di mesin-mesin HP flagship yang harganya tuh belasan juta. Jadi ya ditandemin sama storage dan RAM yang juga udah sama-sama kenceng ya, pakai LPDDR5X dan UFS 4.1. Ya nggak heran ya Poco F7 bisa dapetin skor Antutu itu nyaris 2 juta. Tapi ya benchmark statis kayak Antutu, kayak Geekbench itu nggak terlalu bisa ngegambarin untuk pemakaian sehari-hari ya. Karena ya pas saya coba buat ngerender video ini ada cerita unik juga ya. Ini saya render video 4K 60 fps di dua HP ini dengan perlakuan yang sama ya, editing 3 layer, dan ini saya pakai aplikasi VN Editor. Ternyata bukan Poco F7 yang lebih duluan selesai. Justru di Xiaomi 15T dengan mesin yang bisa dibilang di bawahnya loh. Ini bahkan bedanya bisa sekitar 13-15 detik, di mana Xiaomi 15T ini lebih cepat selesai. Terus kalau dipakai buat main game juga performanya masih mirip-mirip. Ini saya pakai buat push rank Mobile Legends, udah dapat setting rata kanan sampai 120 fps. Dan ya hampir gak ada bedanya sih sama Poco F7 yang ngebawa mesin lebih kencang dan juga lebih monster. Karena ya emang Mobile Legends ini mentoknya cuma 120 fps. Sampai detik ini belum ada yang bisa sampai 144 fps. Cuma mungkin ya catatan dikit nih buat Poco F7, terutama untuk suhunya yang gampang anget. Ini saya pakai buat main sejam lebih ya, push rank, angetnya tuh udah lumayan banget. Ya ini sih nggak enaknya kalau HP yang punya bodi campuran kaca plus metal. Ini tuh gampang banget buat ngalirin panasnya. Tapi so far suhu yang gampang naik ini tuh nggak terlalu signifikan ya, ngurangin performanya. Nah, habis update bulan kemarin, Poco F7 juga akhirnya bisa dapetin settingan yang cukup optimal ya buat PUBG Mobile, karena sekarang udah bisa digas sampai 120 fps. Yang tentu aja lebih smooth dari Xiaomi 15T. Ini nice to have sih, karena ya settingan ini benar-benar bisa maksimalin skill layar 120Hz yang dikasih. Apalagi kalau buat main game sekompetitif PUBG Mobile, respon sentuh yang satset itu bener-bener jadi kunci. Cuma emang ya, intens pakai settingan FPS rata kanan gini juga bakal bikin bodinya lebih cepat anget dan baterainya juga cepat boncos. Buat main game sekompleks Wuthering Waves, performanya udah nggak bisa dibilang lempeng-lempeng aja. Mau yang lebih racing kayak di F7 pun, frame rate-nya tuh udah naik turun, udah mendaki gunung turun ke lembah. Nah, biar gampang angkat gini, Poco F7 juga masih lebih dinamis ya frame rate-nya. Dia tuh kalau rusuh ya bakalan drop di 45 fps, tapi pas udah sepi dia bakal auto balik yang kenceng lagi ke 55 sampai 58 fps. Nah, ini agak berbeda ya sama Xiaomi 15T yang langsung di limit kalau suhunya udah mulai hangat. Biasanya tuh kalau udah mulai hangat-hangat tipis, dia bakal langsung auto ngunci di 45 fps sampai suhunya balik normal lagi.
Nah, tadinya tuh saya udah senang banget ya, Poco F7 ini masih konsisten dengan chipset Snapdragon, chipset Naga. Karena ya chipset Naga itu biasanya punya privilege lebih buat mainin game-game emulator dengan performa yang lebih oke. Cuma kayaknya kali ini nggak dulu ya, karena HP Poco F7 dan beberapa HP yang pakai chipset yang sama, ini ternyata ada masalah di bagian GPU-nya yang belum support penuh driver buat aplikasi emulator. Jadi problemnya itu ada di GPU-nya ya, si Adreno 825 ini memang belum didukung penuh sama driver turnip yang biasanya tuh jadi andalan driver di aplikasi-aplikasi emulator. Nah, konsekuensinya kalau kita mainin game emulator, itu biasanya performanya agak kurang optimal. Antara aplikasinya sering crash dan visualnya juga banyak glitch. Oke lanjut, kalau untuk baterainya lebih badak yang mana nih? Ya kalau ngeliat angka sekilas doang ya kapasitasnya, Poco F7 ini emang punya baterai lebih badak. Angkanya di 6500 mAh ya, beda sekitar 1000 mAh dari baterainya Xiaomi 15T. Tapi ya kalau udah untuk pemakaian yang sehari-hari, ternyata memang perbedaan 1000 mAh ini tuh nggak terlalu yang signifikan banget ya. Kayak di sini saya pakai buat maraton streaming 2 jam, itu bedanya cuma sekitar 2%-an. Bahkan buat push rank Mobile Legends ya, sama-sama setengah jam, itu yang lebih kocak, baterainya tuh sama-sama kemakan di 8%. Tapi ya dengan baterai lebih jumbo, Poco F7 juga dikasih charger yang lebih satset, 90 watt. Ini ngisi 15 menit udah dapat setengah isi baterai. Ngisi setengah jam udah hampir penuh nih di 90%. Dan sampai benar-benar penuh di 100% ini cuma setengah jam lebih dikit. Ya kalau dibandingin sama Xiaomi 15T dengan baterai dan charger yang lebih minimalis, ini bedanya sekitar 10-12 menit ya untuk kondisi yang sama-sama 100%. Ya kalau ngebahas dua HP satu ibu ini tuh jangan sekali-kali nanya deh, "Bang, ada bypass chargingnya nggak?" Mau Poco, mau Xiaomi, dua-duanya ini sama-sama mager buat masukin fitur bypass charging di HP-nya. Tapi ya kalau kita nyari fitur yang sedikit nyerempet mirip bypass charging, mungkin di Xiaomi 15T ini punya ya. Fitur ini namanya slow charging. Jadi fitur ini tuh nempel di game turbo dan bisa kita aktifin pas kita lagi main game. Ya sebenarnya cukup ngebantu sih kalau kita masih nanggung main game tapi baterai udah lowbat, ya udah kita tinggal colok charger, nanti fitur slow charging itu bakal nurunin speed chargingnya ya, jadi lebih, kecil wattnya dan tentu bikin bodi HP-nya tuh nggak cepet panas. Tapi tetap sih, ini konsepnya masih beda banget sama bypass charging yang sebenarnya, karena bypass charging itu bener-bener nge-cut off listrik dari charger itu nggak mampir ke baterai, tapi langsung masuk ke mesin. Dua HP ini juga udah sama-sama jalan pakai HyperOS 2 yang basisnya Android 15. Dan jujur saya nggak ada isu sama sekali ya buat HyperOS 2 di dua HP ini. Bahkan kalau ngomongin soal iklan ya, yang biasanya kental atau identik dengan HP Xiaomi atau Poco, di sini nyaris nggak ketemu sama sekali. Untuk fitur AI juga dapat paket yang komplit ya, cuma saya nggak akan ngebahas AI yang banyak itu lagi ya. Saya pengen lebih nge-highlight ke fitur AI transkrip rekaman suara. Dan di Poco F7 ini ternyata akurasi kata-katanya tuh bagus banget. Mungkin ini ada peran lebih ya dari mesin atau chipsetnya ya, si Snapdragon 8 Gen 4 yang memang punya performa NPU atau apa ya, semacam inti otak yang emang ngurusin di bagian AI gitu ya. Ini tuh lebih bagus. Jadi pas kita pakai buat ngerekam suara dan dia ngetranskrip, kata per katanya tuh beneran, persis ya verbatim ya, bahkan dari titik di koma pembicaranya pembicara keberapa, dia lebih akurat. Ya, saya berharapnya Hyper AI di dua HP ini bisa di-push lebih banyak lagi ya. Apalagi kalau kita ngelihat jaminan update dua HP ini yang juga sama-sama panjang. Alias masih bisa dipakai sampai Android 19 rilis nanti. Tapi kalau itu kejauhan, mending kita tungguin yang dekat-dekat dulu ya, yaitu update HyperOS 3 yang juga bakal rilis di dua HP ini. Kalau nggak salah infonya tuh antara bulan Oktober sampai bulan November, bulan depan. Jadi tungguin aja ya. Ya kemungkinan sih Xiaomi duluan yang kebagian seperti biasa, baru Poco yang masuk belakangan. Tapi tentu aja dengan harga yang lebih mahal, Xiaomi 15T ini punya konektivitas yang lebih full team gitu formasinya. Dia udah bisa, pakai eSIM ya yang relatif lebih aman, terus kalau ngomongin soal daya tangkap sinyal dia juga bagus banget, Pak. Ini sedikit matahin, persepsi atau labeling HP-HP yang pakai MediaTek itu biasanya punya daya tangkap sinyal yang jelek dan koneksinya yang kurang banget. Tapi ternyata enggak loh, ini saya coba ya buat speed test antara dua HP ini, ya 15T itu relatif lebih tinggi speednya ya, bahkan bisa sekitar 2 sampai 3 kali lipat. Terus saya pakai buat download, upload yang beneran file aslinya ya di Google Drive gitu ya. Dia juga lebih kencang, lebih cepat dan koneksinya juga relatif lebih stabil.
Dan kalau saya baca-baca infonya memang Xiaomi 15T ini juga ditanemin semacam tuner ya, yang mana dia tuh fungsinya buat ningkatin daya tangkap sinyal gitu. Mulai dari sinyal seluler, sinyal WiFi, sampai sinyal Bluetooth. Nah, nggak tahu nih tuner ini ngaruh juga sama sinyal GPS atau enggak ya. Tapi pas saya coba ya ngetes GPS antara dua HP ini, di 15T ini memang cenderung lebih cepat mengunci lokasi dan akurasinya juga lebih baik. Nah, terakhir saya juga pengen ngomongin soal speakernya nih. Tadinya saya pengen skip aja untuk speaker ya, karena ya sama-sama 2 HP dari satu indukan ya pasti gak beda jauh lah. Tapi ternyata pas saya udah coba dengerin ya, mulai dari dengerin musik yang agak nyantai, terus nonton film dengan efek audio yang lebih jedar-jeder ya. Jujur di 15T ini speaker stereonya tuh lebih enak, Pak. Jadi emang ya kalau kita set ke volume paling maksimal, dia tuh lantangnya lebih dapet dan saya masih bisa ngerasain bass tipis-tipis dari speaker stereo ini. Nah, kalau di Poco F7 ini agak mendem itu speakernya ya, dan antara atas bawahnya tuh kurang balance gitu. Yang atas ini volumenya tuh kayak nggak terlalu maksimal, sementara yang bawah atau yang utama ini yang lebih kenceng. Tapi seberapa jauh bedanya coba deh dengerin di sini. Oke, jadi kesimpulannya, mending langsung ambil Poco F7 atau nabung dulu ya buat ambil Xiaomi 15T sekalian. Nah, gampangnya gini deh, kalau budgetnya tuh mepet 6 juta, tapi kita tetap pengen dapat HP racing yang sepaket sama storage lega sampai setengah tera. Nah, Poco F7 ini udah pas banget sih. Performanya juga lebih lepas ya, khas HP Poco seri F, terus ketambahan bodi yang lebih glowing, dan skill AI yang akurasinya juga lebih bagus. Tapi kalau emang ngincer skill kamera yang lebih matang sekalian, mending tabung dulu aja deh buat ambil Xiaomi 15T. Di sini kita bisa dapetin porsi kamera yang lebih wah ya, berkat Leica plus lensa zoomnya. Jadi mau kita pakai ngonten yang nyantai sampai ngonten yang lebih pro ya, ini juga masih lebih proper. Ada opsi buat pasang eSIM dan daya tangkap sinyal yang bagus banget. Ini juga bisa jadi pertimbangan lain ya. Kenapa ngambil Xiaomi 15T ini lebih oke buat dipakai jangka panjang. Oke, terima kasih udah nonton video sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat yang masih penasaran, mending ambil Poco F7 atau Xiaomi 15T sekalian. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua HP ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Nah, di sini saya Arya dan di belakang kamera utama. Sampai ketemu di video berikutnya.